Nah, Taraweh nih. taraweh lah. Lama. Lama. 23 rakaat. Hitung-hitung aja. 23. Memang berapa? 11. 23 enak lama, waktunya khusyuk, lebih panjang. Usum mata lu bengkak. Udah mengapa? Lah, bisa-bisa perut gua membetak lagi. Jangan ikut aja. Naik apaan? Naik Kadang-kadang nih. Taraweh nih. Nih Imam. Imam, Cendol. tanya dulu. Ini berapa? Sama siapa? Ngapain nanya-nanya? Ayo. Ntar gue dimakarin lagi. Wah. Udah cepetan. Tadi mau taraweh. Solo sunatan tarawih rakaat ini jami'at rahimakumullah. Nah, tapi bener juga sih kalau mau nanya. Ya. Mang. Ya, lu lagi, Mang. Bener. Ini taraweh, jangan ngeplak-ngeplok. Lah kan mau nanya makanya. Ini sebelah rakaat. 23. Lamaan. 11. Sayang imamnya memang kok jangan boleh Iya. nawar-nawar. Kan namanya imam udah Kok kenal. Setiap hari kok tawar lagi, apa tawar lagi? Kalau kagak kenal nggak bakal nawar Ini kali. kamu mau taraweh apa mau tawar-tawaran? Kalau dikata ini kalau ditawar nggak boleh. Ya nggak boleh nih. Malah pada debat sendiri-sendiri sih. Jadi sholat nggak nih? Ini mau mulai nggak ada ribut ini. Bentaran. Jadi berantem begini. Kip, santai. Tuh. 11 ya? Kata dia 11 rakaat. 23. Dia bilang 11. 23. Tuh kan, dia bilang berapa? Tadi 11 Pak. Berapa tadi bilang? 23. Tuh kan, 11. 23. 23 ya? 23 kalau ada Tetangga ribut. 11. Ya makanya nih gimana nih? Ini nggak ada 23 ribut. berapa menit? 15. Jadi, di udah 10 menit. Gimana 10 menit? Tetangga sebelah. Yang bener. Beneran. Ya, banyak ceweknya. Ini apa Gitu dong. surat main ke cewek begitu? Ya, gak laku. Udahlah coy. Katanya lebih cepat lagi. 10 menit doang. Apa itu 15. soalnya? Iyalah. Sorry ya cuy. Gua tinggal dulu. Temen gue Ini gimana urusannya? Lu imamin diri dah. Ayo, Bro. ayo, ayo. Mon bro, 10 menit, 10 menit. Moga jodoh. Mas, sejadah gua pinjem. Nah, ini ada belakang apa bicara gua? Ini punya imam. Ini punya imam. Pergi dah. Allahu Akbar. Udah malam ya? Lagian ngantuk juga sih ya. Mana ya? Pulang aja lah ya. Pulang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya yang luar biasa. Dan nikmat yang paling besar di tahun ini, kita diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain. Salah satu keistimewaannya selain puasa adalah ada ruang kita untuk melaksanakan sholat taraweh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Man qama ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang melaksanakan qiyam Ramadan? Qiyam Ramadan yang dimaksud adalah sekarang ini dikenal dengan sholat taraweh. Sebenarnya pada zaman Nabi, sholat taraweh tidak dikenal. Disebutnya qiyam Ramadan. Istilah hadisnya man qama Ramadan. Siapa orang yang melaksanakan qiyam Ramadan, maksudnya bangun di waktu malam untuk melaksanakan ibadah sholat, maka Allah akan ampuni dosa orang tersebut. Subhanallah. Bayangkan, kalau semalam kita diampuni, malam berikutnya sampai dengan 1 bulan, kita laksanakan tanpa putus, kecuali karena kita punya halangan yang dibenarkan secara agama. Sungguh luar biasa manfaat dan faedah daripada sholat tarawih ini.
Kenapa orang sekarang sebut sholat tarawih? Dalam sejarahnya, tarawih itu kan diambil dari kata roha, artinya rehat. Dulu zaman Nabi, sholat qiyam Ramadan atau tarawih ini, satu rakaat itu bacaan setelah Al-Fatihahnya yaitu Al-Baqarah. Bayangkan, surat Al-Baqarah saya sudah dalam standar cetakan Madinah itu sudah 2 juz lebih. Setelah Al-Baqarah, Al-Imran. Setelah Al-Imran, An-Nisa. Itu baru 1 rakaat. Makanya wajar kalau sholat malamnya Rasulullah SAW itu kakinya sampai bengkak-bengkak. Kenapa? Karena kelamaan berdiri. Jadi kalaupun umpamanya Nabi SAW bersama sahabatnya sholat 11 rakaat, itu 11 rakaatnya menjelang sahur baru selesai. Tidak seperti sekarang 23 rakaat, tetapi 10 menit selesai dengan doa-doa. Tentu ini juga tidak sesuai dengan tuntunan. Nah, sholat tarawih yang bisa berpengaruh untuk menghapus dosa kita, tentu sholat yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syaratnya. Sholat ada tumak ninahnya. Ketika kita ruku harus dengan tumak ninah. Jangan ruku baru mulai turun langsung naik lagi, tidak. Ini tidak ada tumak ninahnya. Jangankan cuma 11, 23, 100 rakaat. Kalau rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, mungkin tidak akan dapat apa-apa. Karenanya ketika kita sholat, ibu bapak saudara-saudara sekalian, kita jadikan sholat tarawih ini sebagai sebuah kebutuhan. Untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh dengan sholat tarawih kita. Kita sholat tarawih seluruh makhluk yang ada di dunia ini, kerajaan Allah tidak akan bertambah. Kita tidak ada yang sholat tarawih, tidak berkurang kerajaan Allah. Kita sholat tarawih, kita yang untung. Kita tidak sholat tarawih, kita yang rugi. Karena itu, tarawih harus kita jadikan sebagai sebuah kebutuhan. Bagaimana rukuknya kita hayati. Ketika kita sujud kita bisa berdoa dan bermunajat kepada Allah. Karena posisi saat yang paling dekat dengan Allah itu saat kita sedang sujud. Kata Rasulullah, aqrabu ma yakunul abdu. Seorang hamba lebih dekat dengan Allah itu pada saat kita sedang sujud. Fa'aksiru minad du'a. Perbanyak kita lagi sujud itu dengan berdoa kepada Allah. Tapi pakai bahasa Arab. Kalau nggak bahasa Arab dalam hati. Kalau bahasa Betawi, bahasa Jawa, bahasa Batak, tak boleh. Kita lagi ruku atau sujud, kita baca tasbih, habis itu kita baca, Tuhan, ampun ya doaku Tuhan. Lagi sujud, tak boleh. Karena harus berbahasa Arab, kita lagi sholat. Kalau kita hayati, akan muncul kenikmatan. Ketika kenikmatan yang ada pada diri kita dalam melaksanakan sholat tarawih, maka bukan beban yang kita rasakan. Tetapi sebuah kebutuhan yang harus kita penuhi, yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Maka kalau ini yang terjadi pada diri kita, bukan hanya sekedar tradisi rutin tahunan datang. Tidak seperti fenomena yang kita lihat, masih ada saja tahun ini. Masjid, musola yang paling cepat tarawihnya, paling banyak jamaahnya. Kadang-kadang baca Al-Fatihah pun tidak jelas. Kedengaran bisnya sampai waladhdallin tengahnya tidak jelas hurufnya. Padahal setiap huruf yang kita baca itu dibalas oleh Allah. Ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah baca, Allah jawab, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah juga menjawab lagi, majjadani abdi. Ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, hada li abdi wa li abdi masalah. Ini bagi hambaku apa yang ini adalah jatah hambaku, bagi hambaku apa yang dia minta akan aku berikan, kata Allah. Bayangin yang janji Allah, bukan calon kepala daerah. Kalau calon kepala daerah bisa lupa begitu jadi, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin lupa. Karena itu sholat tarawih begitu besar manfaatnya, bisa menghapus dosa kita. Maka sholat tarawih harus kita lakukan dengan cara yang baik dan benar. Bukan saja memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi kita nikmati sebagai sebuah hidangan Allah Subhanahu wa taala. Disebut tarawih, saya ingin tegaskan, karena ketika kemampuan orang sudah mulai berturun, sholat tarawih itu setelah 4 rakaat dipotong dengan tawaf, ada rehatnya. Kemudian sholat lagi 4 rakaat, 2 rakaat, rehat lagi.
Jadi ada rehat-rehat ketika mulai kekuatan dan keimanan orang itu mulai menurun dari generasi ke generasi. Maka muncullah akhirnya disebut dengan sholat tarawih. Sebenarnya dalam istilah hadisnya qiyam Ramadan, man qama Ramadana imanan wahtisaba. Karena itu di dalam Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu seringkali ketika mau memulai sholatal qiyami athabakumullah gitu. Maksudnya sholat qiyam, maksudnya qiyam Ramadan. Nah, qiyam Ramadan di situ maknanya sholat, tetapi qiyam Ramadan secara umum juga bukan hanya sholat, kita juga bisa berzikir, bisa bersolawat, kita bisa baca Quran. Mari makmurkan malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih, dengan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Saudaraku, ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.